Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamal Najib. Di sini saya akan membuat formulir dan tabel tentang isi data-data mahasiswa, mulai dari nama, NIM, program studi, dan nilai UTS. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code.
video di awal ya sudah kita buat. Ini adalah hasilnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu dari mulai detail. Di sini ada detail dari PSP programming satu kelas IF 2 KM atau KA. Kemudian di sini di bagian body ada header satu itu saya buat selamat datang, dan kemudian di header 2 di halaman web programming satu kelas IF 2 KM atau KA. Nah, di sini saya membuat tabel yang berisi dari yaitu ada kolom nomor, nama, NIM, program dan program studi dan nilai UTS. Nah, di sini adalah atribut-atributnya dari nomor itu nomor satu, yaitu nomor satu nama Rizky Ramadan, dan nomor NIM ada Rodi ya. Kemudian nilai. Di sini saya membuat hanya 5 ya. 5 mahasiswa yang mau kita buat. Kemudian setelah membuat tabel, nah jadi di sini saya membuat POM-nya. POM-nya itu terdiri dari ada form ID UTS, terus action process .php, kemudian method post, dan kelasnya from container. Nah, kemudian di sini pada field D saya memasukkan formulir data mahasiswa tulis itu adalah bagian form-nya biar terlihat rapi dan terdiri dari itu inputannya nama lengkap, kemudian email, jenis kelamin, dan program studi, dan yang terakhir nomor telepon. Nah, pada bagian ini yang pertama saya menggunakan nama lengkap yaitu ada tipe text, ID, name, password, dan kemudian ada email, kemudian kita juga passwordnya ganti contoh getemail.com. Nah, setelah itu kita masukkan jenis kelamin. Jenis kelamin di sini kita menggunakan tipe radio. Nanti bisa dipilih antara gender laki-laki atau perempuan yang sesuai dengan gendernya masing-masing. Dan selanjutnya itu pemilihan program studi. Nah, di sini program studi yaitu ada select ya, select option value. Di sini hanya memasukkan 3 prodi ya. Ini saya masukkan. Di sini tadi ada sistem informasi teknik elektro ya, sama teknik komputer ya. Kita tambahin lagi di sini. Teknik elektro. Sini ya, sesuai dengan ada tabel di atas yang nanti setelah kita running. Nah, kemudian di sini ada di nomor telepon ya. Nomor telepon ini jadi di sini ada aturannya atau misalkan kita memasukkan nomor digit kurang dari 10 dia akan error. Jadi harus minimal 10 dan maksimal di 13 digit. Nah, di sini saya mau mengasih komen itu dengan small class yaitu helper text. Jadi formatnya nanti akan ada di bawah hmm, kolom penginputan telepon ini. Di sini ada akan tampil format 10 sampai 13 digit angka. Dan kemudian pada bat berikutnya di berikutnya itu saya button ya, button submit, kelas submit, dan kirim data. Kemudian tipe resetnya. Submit ini jika setelah bagian-bagian kolom udah terisi dengan lengkap dan benar. Dan jika ada kesalahan bisa di reset ulang. Jadi ketik ulang dengan sesuai yang ada. Kemudian saya memasukkan setelah ini semua selesai, saya membuat script. Script ini isinya yaitu tentang eh, notifikasi atau alert ya. Nanti pas saat masuk eh, program ini dia akan di atas screen ini akan muncul selamat datang di UTS Web Programming 1 kelas IF 2 atau KN. Nah, kemudian di sini form validationnya itu dokumen get element by ID ya, by ID UTS form. Nah, di sini dia akan ngelink ke UTS form yang di atas tadi. Nah, kemudian selanjutnya
Get form values yaitu di sini ada nama, email, gender, dan telepon. Kemudian validation check. Nah, di sini validation check itu bila nama kita tidak diisi pada kolom nama, maka akan ada notifikasi nama tidak boleh kosong, error. Terus kemudian email juga, email sesuai dengan format yang sudah diberikan ya. Harus ada at, harus ada dot, seperti itu. Kemudian juga pilih jenis kelamin, di sini juga akan error kalau bila tidak diisi. Kemudian pada nomor telepon, nah di sini khusus nomor telepon itu selain angka tidak bisa ya, nanti akan error juga. Jadi selain eh, harus 10 atau 13 digit, itu akan error juga. Nah, kemudian jika sudah benar semuanya udah submit, nah ini akan ada alert lagi ya, notifikasi lagi. Terima kasih data Anda telah terkirim. Seperti itu, Kak. Nah, di sini adalah validation helpernya, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diisi sesuai dengan perintah yang ada di sini. Itu ya, teman-teman. Nah, untuk tampilan lebih baik, kita kan tadi sudah membuat tabel CSS. Tabel CSS ini kita harus link ya. Jadi kalau misalnya dalam satu ini, kalau di bawahnya ini dikasih style terlalu panjang. Nah, makanya kita bikin file lagi di sini, file tabel CSS. Tabel CSS ini gunanya untuk eh, tampilan menarik, membuat warna. Nah, di sini ada body, color, terus bling nanti di saat itu ada kedip-kedip ya si ucapan selamat datangnya. Terus kemudian di sini ada header, saya kasih tengah-tengah ya teksnya. Terus kemudian warna hitam, terus form kontainernya di sini saya kasih putih sama hitam warnanya ya, terus sama margin 20 px. Kemudian form groupnya di sini displaynya block, dan terus kemudian pun whiteboard, ball. Nah, sendiri input teks, tipe teks, terus sama tipe telepon. Sini terus radio group untuk jenis kelamin. Nah, kemudian ini buttonnya nanti ada, terus sampingnya di sini ada warna hijau sama color putih, backgroundnya hijau, terus tulisannya putih, sama dengan reset. Sini backgroundnya merah, terus tulisannya putih. Kemudian ini adalah button-button yang lain. Setelah itu, kalau udah semua kita membuat CSS-nya, kita akan balik ke tabel, kita coba untuk merunning sistem tersebut. Kita coba untuk input ya. Nah, di sini kan pada saat masuk dia akan muncul alert ya. Sini alertnya adalah kita klik OK. Nah, di sini udah tampil ya sesuai dengan tadi inputan kita. Ada nomor satu Rizky, Siti Aisyah, Budi, sesuai dengan program studi masing dan nilai UTS masing-masing ya. Nah, di sini kita akan mulai mengisi formulir lagi. Misalkan di sini saya masukkan nama saya ya, nama orang chat. Terus kemudian misalkan ini nama email .com. Terus kita di jenis kelamin, kemudian program studi, misalkan di sini ada program studi, ada informatika ya. Terus kemudian saya masukkan nomor telepon. Kita akan sesuaikan dengan perintah dulu ya, perintah yang ada di sini. Nah, kemudian kita kirim data. Nah, ini artinya berhasil ya teman-teman. Dari data kita udah tersubmit dan telah terkirim ke database. Nah, kemudian misalkan kita akan menginput kembali, misalkan di sini. Nah, di sini tadi sesuai dengan kata saya di sini menggunakan link, jadinya kayak gini nih. Sedikit menarik ya. Nah, misalkan di sini kita eh, masukkan nomor, ada aksen angkanya, hurufnya, nggak bisa ini dia. Nah, please match the request format. Jadi harus sesuai dengan formatnya. Jadi kalau misalkan nggak sesuai dengan format, itu akan error. Jadi kalau melakukan pengulangan, kita tinggal reset aja, masukkan sesuai dengan perintah yang ada di sini.
Terus kemudian setelah itu kita membuat satu program lagi yaitu eh, rumus ABC ya, di rumus ABC. Nah, itu rumus ABC di sini sudah membuat hmm, codingan juga sesuai dengan di video awal tadi kita buat ya. Di sini mulai titelnya itu hitung rumus A plus B kali C. Nah, kemudian langsung saya masukkan style CSS-nya di sini ya. Saya tidak ngeling di sini karena cukup lah untuk kita ini ya. Di sini saya ada body, terus ada header satu, container, label, input, button, button hopper, hasil, kemudian error. Nah, di sini adalah bagian-bagian setaknya yaitu ada kontainer hitung rumus satu yang nanti pada judul dia akan tampil. Kemudian kita sering kasih label, masukkan nilai A, kemudian kasih placeholdernya 5 misalkan, terserah itu mau 0 sampai berapa itu nanti ada pilihannya. Nah, di sini ada tipe number dan semuanya sama ya. Nah, di sini kita kasih button on click itu hitung hasil nanti pada saat ini. Terus kemudian kita membuat script atau function hitung. Nah, di sini ambil nilai input let A, let B, let C menggunakan get element by ID ya, by ID dari perintah yang ada di atas. Kemudian reset pesan sebelumnya. Nah, di sini akan reset jika mau merubah angka yang kita masukkan. Nah, di sini adalah rumus validasi inputnya. Semua kolom harus terisi ya. Nah, gitu. Jadi nggak boleh ada yang isi nanti dia nggak bakal ketemu hasilnya. Nah, ini adalah ubah tipe ke tipe angka. Di sini ada perintahnya. Kemudian di sini ada hitung hasil ya sesuai dengan rumus yang diminta. Kemudian tampilkan hasil. Dan untuk selanjutnya kita running saja. Coba kita running. Kita stop dulu yang tadi. Nah, sini contohnya ya. Om ya, membuat om. Oke, mungkin desainnya desanya mohon maaf bila ada kekurangan. Silakan komen dan like-nya jangan lupa teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.